Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat dosen pembimbing kita Bahasa Indonesia yaitu Bu Sroyati MPD dan teman-teman semuanya. Saya Adam Mas Alkohar berkesempatan di sini untuk menyampaikan presentasi dari kelompok 8 yang berjudul Presentasi dan Wawancara. Berikut adalah teman-teman saya dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Aditya Duyantama. Saya Agus Iskandar. Nama saya Jessica. Perkenalkan, nama saya Narsila. Nama saya Kaisul Pahri. Pengertian presentasi dan wawancara. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik. Presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Pengertian presentasi menurut para ahli. 1. Menurut Erwin Sutomo, pengertian presentasi adalah suatu kegiatan aktif di mana seorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. 2. Menurut Titik Triwidodo dan Joko Kristanto, pengertian presentasi adalah suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu pada komunikan. 3. Menurut Tera Triwahyuni dan Abdul Qadir, presentasi adalah kegiatan yang penting dalam mengkomunikasikan suatu gagasan dalam orang lain dengan berbagai tujuan. Misalnya untuk menarik audiensi agar membeli produk, menggunakan jasa, atau untuk kepentingan orang lain. B. Pengertian wawancara. Wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanya jawab dengan seseorang, pejabat, dan sebagainya yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Sedangkan menurut Lexi J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung face to face untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Tujuan presentasi dan wawancara. A. Tujuan presentasi. 1. Memperkenalkan diri. Di dalam presentasi, kalian juga dapat memperkenalkan diri, mulai dari menyebutkan nama, menampilkan riwayat hidup, serta data diri lainnya, supaya dikenal oleh halayak. 2. Menyampaikan informasi. Informasi yang disampaikan bisa berwujud materi edukasi, keuangan, atau bahkan informasi sekedar untuk pemberitahuan. Pesan yang disampaikan bisa bersifat biasa, penting, hingga rahasia. 3. Mempromosikan produk atau jasa. Presentasi bisa dikerjakan untuk tujuan promosi sebuah produk maupun jasa terhadap calon pembeli. Orang yang akan menjadi presenter itu nantinya akan dibekali dengan pengetahuan terkait produk serta akan dibantu dengan alat bantu peraga guna memudahkan penyampaian pesan. 4. Meyakinkan pendengar. Untuk meyakinkan para pendengar, maka kegiatan presentasi harus memiliki isi berupa informasi, data, serta bukti yang tersusun secara logis. 5. Memotivasi pendengar. Pada umumnya presentasi ini dikerjakan di perusahaan seseorang pemimpin. Biasanya akan melakukan presentasi guna mengarahkan serta membimbing para karyawan agar bekerja dengan maksimal. Pemimpin atau presenter juga dapat memotivasi karyawannya melalui forum demi tercapainya tujuan perusahaan. 6. Menyampaikan suatu ide atau gagasan. Ide atau gagasan juga dapat disampaikan lewat kegiatan presentasi pada saat perusahaan mengalami masalah yang sangat sulit dipecahkan. Maka diperlukan orang lain yang bisa memberikan argumen terkait ide solusi dari masalah tersebut yang dikemas di dalam bentuk presentasi. 7. Menghibur pendengar. Di zaman globalisasi sekarang ini, banyak sekali acara-acara hiburan yang tayang di berbagai platform. Di dalam acara hiburan tersebut, biasanya akan dipimpin oleh presenter yang handal dengan tujuan untuk menghibur para penonton. Presenter akan dituntut untuk melakukan pembicaraan yang bersifat menghibur, namun relevan serta profesional.
sehingga penonton bisa menikmati acara yang sedang dibawakan. 8. Menyentuh emosi pendengar. Dalam hal ini, sang pembicara memiliki tugas untuk membawa presentasi agar bisa menyentuh perasaan atau emosi seseorang. Contohnya, pembicara melakukan presentasi di hadapan para pendengar terkait korban bencana yang terjadi pada belakangan ini. Presentasi satu ini dilakukan pembicara agar pendengar merasa tersentuh supaya mau membantu para korban bencana dengan cara memberi sumbangan. B. Tujuan wawancara. 1. Untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. 2. Untuk melengkapi suatu penelitian atau penyelidikan ilmiah. 3. Untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Jenis-jenis presentasi dan wawancara. Presentasi terbagi menjadi 4, yaitu presentasi dadakan, presentasi naskah, presentasi hafalan, dan presentasi ekstempor. Yang pertama ada presentasi dadakan, yaitu presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa melakukan persiapan apapun, di mana dalam presentasi ini biasanya pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar tanpa melakukan persiapan apapun. Yang kedua, presentasi naskah, yaitu presentasi yang dilakukan dengan cara membaca teks atau naskah yang telah disediakan, yang isinya berupa informasi yang akan disampaikan oleh para pendengar. Yang ketiga, presentasi hafalan, yaitu presentasi yang dilakukan dengan cara menghafal teks atau naskah yang telah disediakan, di mana dalam presentasi ini biasanya pembicara menghafal teks untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar. Yang keempat, presentasi ekstempor, yaitu merupakan presentasi yang paling baik dibanding dengan presentasi yang lainnya, di mana dalam presentasi ini pembicara hanya menghafal poin-poin penting saja, namun pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Jenis-jenis wawancara terbagi menjadi 2, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Yang pertama, wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pertanyaannya telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga wawancara ini dianggap lebih efektif karena pertanyaan akan sesuai dengan urutan, yang menyebabkan wawancara ini menjadi lebih lancar karena tidak akan ada pertanyaan yang terlewatkan. Yang kedua, wawancara bebas, yaitu wawancara yang tidak terstruktur, yang tidak berpedoman pada pertanyaan, sehingga wawancara ini dianggap cenderung lebih santai atau tidak formal. Namun dalam wawancara ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertanyaan harus berhubungan dengan data-data yang diinginkan, dan jangan mempertanyakan pertanyaan yang tidak seharusnya dipertanyakan. Slide keempat, di sini ada metode presentasi dan metode wawancara. Metode presentasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada memorizing presentation, yang kedua ada formula presentation, dan yang ketiga ada needs satisfaction presentation, dan yang keempat ada problem solution presentation. Memorizing presentation atau presentasi secara menghafal ini sangat cocok untuk produk yang sederhana. Nah, jadi di sini tuh kita seakan-akan menjadi guru karena lebih banyak menjelaskan, mendengarkan, dan memperhatikan. Isi sebuah presentation ini tuh sangat terstruktur, jadi dapat menghemat waktu. Yang kedua ada formula presentation. Nah, jadi kita tuh membentuk beberapa kelompok untuk mengidentifikasinya. Nah, jadi tiap kelompok itu membuat presentasi yang berbeda. Isi presentasi ini bersifat semut terstruktur. Pada presentasi ini, pada awal-awal peran, prospek lebih banyak dibanding memorizer presentation. Jadi total waktu yang digunakan untuk presentasi ini lumayan cukup lama. Yang ketiga ada needs satisfaction presentation. Nah, pada presentasi ini lebih banyak penggalian kebutuhan. Banyak pertanyaan yang kita ajukan untuk dijawab. Nah, jadi isi presentasi ini tidak terstruktur. Untuk benar-benar mengetahui mungkin butuh waktu untuk berhari-hari. Yang keempat ada problem solution presentation. Nah, pada problem solution presentation ini kita lebih banyak mendengarkan, dan kemudian hasil yang kita dengarkan itu kita diskusikan untuk menentukan suatu penyelesaian masalah tersebut. Kemudian di sini ada metode wawancara. Nah, metode wawancara ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada angket atau kuesioner, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada
wawancara. Angket atau kuesioner ini yaitu pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada si responden, lalu si responden ini menjawab si angket tersebut. Nah, angket tersebut ini dibagi menjadi dua, yaitu ada angket tertutup dan angket terbuka. Nah, angket tertutup ini tuh udah disetel nama jawaban kita, jadi si responden ini hanya bisa memilih jawaban tersebut. Nah, sedangkan si angket terbuka ini jadi si responden bebas untuk menjawabnya. Nah, yang kedua ada observasi. Observasi ini adalah pengumpulan data dengan cara mengamati kegiatan si responden ini. Observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif. Observasi partisipatif ini kayak kita tuh terlibat langsung dalam kegiatan si responden. Nah, sedangkan si non-partisipatif ini tuh kita kayak gak harus terlibat gitu. Yang ketiga ada wawancara. Oke, selanjutnya adalah tata cara dalam berpresentasi dan berwawancara. Yang pertama adalah tunjukkan passion Anda. Pada saat Anda menyampaikan presentasi, tunjukkan passion Anda kepada para audiens. Tunjukkan bahwa Anda bersemangat dan antusias membawakan tema presentasi tersebut. Memang Anda harus membuat materi yang presentasi yang menarik, tapi jika Anda ragu-ragu ketika menyampaikan presentasi tersebut, maka Anda kelihatan tidak kompeten. Atau Anda membuat materi yang bagus tapi Anda terlihat ogah-ogahan dalam melakukan presentasi tersebut, maka audiens akan sangat ogah-ogahan juga dalam mendengarkan Anda. Saat Anda merasa percaya diri penyampaian presentasi, maka hal itu akan sangat berpengaruh kepada audiens. Rasa percaya diri akan membuat Anda lebih bersemangat. Audiens juga akan bersemangat mendengarkan Anda. Ini adalah selanjutnya adalah B. Mulailah dengan pembukaan presentasi yang menarik. Kesan pertama akan sangat menentukan. Itulah yang sering kita dengar. Saat presentasi, kesan pertama itu akan ditujukan ketika Anda membuka presentasi tersebut. 2-3 menit pertama akan sangat menentukan presentasi tersebut. Apakah audiens akan antusias untuk mendengarkan Anda sampai selesai atau tidak? Kalau audiens mau mendengarkan dengan semangat ditambah melakukan tindakan yang diharapkan, maka berarti presentasi tersebut efektif. Banyak presentasi yang gagal ketika pada saat menyampaikan presentasi tersebut, karena presenter tidak bisa menyampaikan pembukaan presentasi yang menarik. Oke, selanjutnya adalah C. Sampaikan dengan singkat dan lugas. Tentu Anda sangat malas jika harus mendengarkan orang yang berbicara yang bertele-tele. Demikian juga para audiens. Kalau presenternya bertele-tele saat menyampaikan presentasi tersebut, maka mereka akan bosan. Presentasi pun tidak akan efektif. Maka sampaikan saja poin-poin yang pentingnya saja. Fokuslah pada pembukaan dan penutupan presentasi, karena bagian itulah yang akan diingat oleh para audiens. Singkat atau tidaknya presentasi bukan hanya dilihat dari lama atau tidaknya Anda berbicara, tapi juga dari materi yang mendukung presentasi yang Anda sajikan. Usahakan agar Anda tidak membuat slide yang isinya membosankan dan malah membuat audiens bingung dan salah fokus. Sama seperti penyampaian presentasi, slide presentasi juga harus dibuat sesimpel mungkin agar menarik dan dapat dipahami oleh para audiens. D. Bersikap rileks. Saat menyampaikan presentasi, sebaiknya Anda tidak hanya berdiri diam di atas panggung atau mimbar. Anda bisa sambil berjalan-jalan di atas panggung, bahkan sesekali mendekat kepada para audiens. Dengan begitu, maka Anda tidak membuat batas antara Anda sebagai presenter dengan para audiens. Para audiens akan merasa lebih mempercayainya. Selanjutnya adalah menggunakan teknologi. Agar presentasi menjadi semakin menarik dan memukau, maka Anda bisa menggunakan bantuan teknologi.
Misalnya, Anda bisa menggunakan handle remote. Anda bisa lebih leluasa dalam melakukan presentasi. Dan Anda tetap bisa menunjukkan poin-poin yang penting yang ada di dalam slide presentasi. Atau Anda bisa memasukkan potongan animasi dan video yang berkaitan tentang presentasi yang Anda buat. Dengan cara itu, audiens akan sangat tertarik untuk mendengarkan presentasi Anda. Selanjutnya adalah kuasai peralatan Anda. Saat presentasi, Anda menggunakan alat bantu seperti proyektor, laptop, atau handle remote. Walau Anda mungkin dibantu oleh seorang asisten untuk mengoperasi peralatan tersebut, tapi Anda juga harus menguasainya. Hal itu diperlukan agar pada saat terjadi suatu trouble atau suatu masalah, Anda tahu apa yang Anda harus lakukan. Selanjutnya adalah G. Lakukan kontak mata. Kontak mata sangat penting untuk menjalin hubungan yang lebih intens dengan audiens saat presentasi dilakukan di depan jumlah audiens yang sedikit. Proses kontak mata ini akan lebih mudah dilakukan, tapi jangan khawatir jika Anda harus menyampaikan presentasi di depan puluhan atau bahkan ratusan orang. Anda tinggal mengarahkan tatapan Anda pada para audiens yang dianggap dapat mewakili sudut-sudut tertentu tempat mereka duduk. Arahkan pandangan mata ke semua arah di mana para audiens mendengarkan Anda secara bergantian. Dengan demikian, para audiens akan merasa bahwa Anda memperhatikan mereka. Mereka pun akan memperhatikan Anda. Jangan lupa untuk tersenyum ketika Anda melakukan kontak mata dengan para audiens. Selanjutnya adalah kenali audiens. Ini sangat penting. Anda akan dapat membuat materi presentasi yang tepat jika Anda mengenal siapa saja yang akan menjadi audiens Anda. Anda juga akan mengetahui bagaimana cara yang pas untuk menyampaikannya. Mengenal audiens ini bisa dilakukan dengan melihat latar belakang mereka seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau pekerjaan mereka. Materi dan gaya penyampaian pada saat melakukan presentasi pada para mahasiswa tentu akan berbeda dengan presentasi di hadapan manajer. Selanjutnya adalah I. Perhatikan penampilan. Penampilan Anda sebagai presenter adalah wujud dari sikap penghargaan Anda pada para audiens. Jika Anda berpenampilan rapi, maka audiens akan merasa dihargai oleh Anda. Dengan menghargai audiens, maka Anda berarti menghargai diri sendiri. Selain itu, penampilan Anda yang sesuai dengan presentasi yang Anda bawakan juga akan meningkatkan rasa percaya diri sebagai seorang presenter. Selanjutnya adalah B. Tata cara dalam berwawancara. Tata cara dalam berwawancara yang pertama adalah A. Membuat daftar pertanyaan. Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, narasumber yang diwawancara harus orang yang menguasai informasi sesuai dengan topik yang ditentukan. Selain itu, pewawancara harus melakukan persiapan yang matang. Salah satu persiapan yang penting adalah membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Selanjutnya adalah B. Menentukan topik pembicaraan. Pilihlah topik yang aktual, yaitu masalah yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat dan menyangkut kepentingan yang banyak. Hindarkan topik wawancara yang dapat menyinggung perasaan seorang kelompok. Selanjutnya adalah C. Memilih narasumber. Pilihlah narasumber yang memiliki data, informasi, atau keahlian sesuai dengan topik wawancara. Selanjutnya adalah D. Menentukan informasi yang dibutuhkan. Pilihlah informasi yang dibutuhkan dalam wawancara dapat ditentukan dengan rumus 5W1H. Apa itu? Yakni apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, how, susun, bagaimana. Susunlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya tersebut. Selanjutnya adalah E. Mengurutkan pertanyaan. Pertanyaan diurutkan berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya dari masalah yang mudah ke masalah yang sulit, dari masalah yang kurang penting ke masalah yang penting, dan sebagainya. Pertanyaan diurutkan berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya dari
masalah yang mudah ke masalah yang lebih sulit, dari masalah yang kurang penting ke masalah yang penting, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada etika dalam presentasi dan wawancara. Etika dalam presentasi yang pertama yaitu menghargai waktu. Menghargai waktu di sini artinya adalah memanage waktu semaksimal mungkin dengan mempersiapkan presentasi di jauh-jauh hari agar presentasi berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, menjaga gerak tubuh. Artinya kita menjaga mimik dan ekspresi wajah kita saat presentasi agar audiens tidak merasa bosan karena penampilan kita yang menonton. Selanjutnya yang ketiga yaitu jangan membelakangi audiens. Di sini artinya kita tidak boleh acuh tak acuh atau cuek pada audiens. Pandangan harus ke depan karena presentasi umumnya menyampaikan informasi kepada audiens. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu atur nada berbicara. Artinya di sini adalah intonasi. Tinggi rendahnya suara harus sesuai dengan isi dan makna dalam presentasi. Dan penghafalan suara yang keluar harus jelas, tidak berbelit-belit. Biasanya dalam presentasi nada bicara yang digunakan adalah nada bicara edukatif. Nada edukatif adalah nada bicara yang digunakan oleh para pengajar untuk mengajarkan sesuatu kepada anak didiknya. Selanjutnya yang terakhir yaitu gunakan bantuan visual. Presentasi hanya dengan tulisan saja akan membuat audiens bosan dan materinya belum tentu masuk ke dalam ingatan mereka. Dengan menggunakan bantuan visual seperti adanya grafik atau gambar lainnya, maka hal itu akan memudahkan dan membuat materi presentasi mudah diingat oleh audiens. Selanjutnya ada etika dalam wawancara. Tentu yang pertama adalah membuat janji dengan narasumber. Selanjutnya yang kedua mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sebelum wawancara dimulai. Yang ketiga, menyampaikan pengantar atau basa-basi sebelum wawancara. Yang keempat, menanyakan kabar, meminta maaf karena telah menyita waktu narasumber, dan kata-kata basa-basi lainnya. Selanjutnya yang kelima, mengajukan pertanyaan dengan bahasa yang santun. Yang keenam, menyimak jawaban narasumber dengan seksama atau penuh perhatian. Yang ketujuh, pertanyaan yang diajukan harus fokus dengan materi yang dibicarakan. Selanjutnya yang kedelapan, tidak menyinggung atau menyudutkan narasumber. Yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif atau kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Kesepuluh, tidak memancing dengan pertanyaan yang menjurus ke fitnah atau mengadu domba. Yang kesebelas, mencatat atau merekam wawancara. Dan yang terakhir adalah mengucapkan terima kasih setelah wawancara selesai. Menyiapkan presentasi dan wawancara. Apa sih yang harus dipersiapkan sebelum presentasi dan wawancara? Hal yang harus dipersiapkan sebelum presentasi adalah yang pertama, menentukan tujuan dari presentasi tersebut, entah untuk kebutuhan pekerjaan, sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Setelah itu kalian dapat menentukan topik dari presentasi tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin kalian sampaikan. Selanjutnya kalian dapat menyusun kerangka presentasi tersebut, lalu membuat materi-materi tersebut berdasarkan tujuan dan topik kalian yang ingin kalian presentasikan. Dan tidak lupa juga kalian dapat menambahkan bantuan visual agar presentasi kalian menjadi menarik. Dan hal yang terpenting, kalian harus sering berlatih agar presentasi kalian menjadi lancar. Selanjutnya, hal yang harus dipersiapkan sebelum wawancara. Banyak jenis dari wawancara. Salah satunya adalah wawancara pekerjaan. Biasanya hal yang harus dipersiapkan sebelum wawancara pekerjaan adalah menyiapkan CV, portofolio, dan dokumen penunjang. Dan kalian juga harus mencari informasi tentang posisi, jabatan, atau perusahaan yang ingin kalian lamar. Dan kalian harus datang tepat waktu sebelum wawancara karena itu menggambarkan sikap kalian dalam keseriusan wawancara tersebut. Dan kalian juga harus menyiapkan jawaban dari pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan kepada kalian. Dan kalian juga harus menyiapkan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Dan terakhir, kalian harus memberi aura positif dan kesan positif. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa untuk membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok 8, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih.